Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama, di mana ibadah kita yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan segenap hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah, kami terkagum Tuhan, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, haleluya, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin, haleluya. Tidak ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan. Ingin kami mengenal-Mu Tuhan dari semua yang ada. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Tiada kasih seperti Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau mengenal-Mu lebih daripada segalanya. Engkau sangat berarti di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Bahkan Tuhan Engkau rela mati bagi kami Bapa. Terlalu dahsyat Engkau bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Biarlah kami selalu mengagungkan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, memberkati kami semua ya Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami akan tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau bersuka melalui pujian kami Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Allah limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang lebih besar daripada persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengeluk-elukan Tuhan. Kami akan meninggikan Tuhan. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Berikan senyum kepada yang ada di sebelah kita. Puji Tuhan. Yang di atas juga boleh tunjukkan senyum kepada saudara seiman kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, Dia yang sudah mati bagi kita. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau yang mati bagi kami. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah betapapun kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah kemenanganku. Bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. Haleluya. Luar biasa kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia hadir di dalam pujian kita. Tuhan hadir. Haleluya. Kita katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan pujian, bermakmurlah baru. Bersuka cita sekarang tinggikan hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan walaupun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun, kita bangkit berdiri, kita akan tinggikan Dia.
kami umat yang berkemenangan di hadapan-Mu Tuhan. Walaupun 1000 di sisi kami akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah meragukan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000, aku selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Hosana, Hosana bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu pagi ini. Kami percaya dan sangat yakin Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Baru 1000 lebah di kanan dan kiri kami, bahkan 10.000 dan lebih
kami tidak akan goyah, sebab penyertaan-Mu itu adalah dahsyat dan luar biasa. Pagi ini kami mengaminkan firman. Ada jaminan-jaminan kekuatan untuk memberi kami harapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Sekarang Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk, dan kami siap melakukan segala perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba-Mu sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini saya merasa bersukacita sekali. Ya, karena ada domba yang dulu sebelum saya menikah dengan Bu Hosea kembali ke kandang. Ya, saya kenalnya dengan nama Lin Senjoyo tadi. Nama lengkapnya saya nggak tahu, cuman yang saya tahu waktu pemuda PBI Natanael dulu namanya Lin Senjoyo. Ya, ketuanya Pak Yohanes Wahyudi, sekarang sudah pulang. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya senang, syukur-syukur bisa kembali ke kandang. Ya, nggak gampang bawa domba kembali ke kandang itu nggak gampang. Apalagi kalau sudah kesana merasa nyaman. Wah, itu nggak mudah. Ya, hanya Tuhan yang menggerakkan, yang bisa kembali. Amin. Nah, mudah-mudahan kerasan kembali di kandang yang walaupun kecil. Ya, Tuhan nggak melihat besar kecilnya tempat, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya, nah pagi ini saya akan menyampaikan satu subtema, yaitu intimate with God, ya, atau intim dengan Allah. Kelihatannya keren ya, intim dengan Allah. Wow. Apa Pak Hosea tulis intim toh sama Tuhan. Ya, mari kita introspeksi diri. Aku ini sudah intim belum sama Tuhan? Ya. Nah, ayat mas kita atau nats kita, ayat perenungan kita terambil dari Mazmur pasal 119. Ayat yang ke-10. Dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-10. Ini ayat sangat luar biasa. Ya. Pemazmur dia berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Kita bisa hadir di tengah-tengah kebaktian tanpa kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Hadir dalam kebaktian, nyanyi, bahkan mungkin memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita pagi ini akan berbicara tentang intimate with God atau intim dengan Allah. Ya, bacaannya dari Kejadian pasal 5. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24 tidak perlu kita baca. Tetapi secara jelas ya, intim dengan Allah itu penting. Kenapa? Loh Pak, doktrinnya kan mengatakan keselamatan itu karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Ngapain sih mesti intim dengan Allah? Nanti kita lihat bersama.
Ya. Memang bukan dengan perbuatan baik. Tidak mungkin dengan perbuatan baik kita selamat. Hanya karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kita diselamatkan. Itu bukan karena kehebatan kita, kesucian kita, atau saking solehnya kita, bukan. Tapi karena kasih karunia Allah. Tetapi apa yang Yesus katakan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebutmu lagi hamba, tetapi aku menyebutmu sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku terima dari Bapa kepadamu. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Jadi Tuhan itu ingin berelasi dengan kita, berelasi, mempunyai hubungan yang intim dengan kita. Tidak hanya doktrin keselamatan karena kasih karunia titik. Kita mau apa saja. Pokoknya kan kalau percaya Yesus selamat. Nanti dulu. Kalau engkau percaya Yesus, engkau akan melakukan berbuat apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Baru Yesus mengatakan bukan hanya kenal, tetapi sahabat. Aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tetapi aku menyebutmu sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Ya kan? Hamba itu kan ngertinya pokoknya duit. Pokoknya ben bulan aku dibayar lah wis. Meh sepi, meh rame, masa bodoh. Tapi sahabat ada curhat. Wah kok sepi ya? Apa enaknya gini aja. Itu sahabat. Nah kita disebut sahabat Allah. Tuhan yang menyebut kita sahabat. Bukan sahabat presiden. No. Sahabatnya Allah, pencipta langit dan seisi bumi. Wow, itu luar biasa. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada sahabat Allah. Nah pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada 4 hal ya yang menarik yang ingin saya bagikan kepada jemaat Tuhan pagi ini. Ya. Wah kok 4 Pak? Porak suwi wingko. Ya, enggak akan berlama-lama. Yang pertama Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang pertama ada 4 hal menarik yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jaminan masuk surga bagi orang yang hidup intim dengan Tuhan. Pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Coba tolong Pak Harto baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, Henokh ini dalam Kejadian pasal 5 diceritakan bahwa dia itu 65 tahun baru punya anak namanya Metusalah. 65 tahun punya anak namanya Metusalah. Kemarin malam saya barusan ikut ibadah penghiburan dari kakaknya Bu Handi yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Usianya 66. Saya dalam hati batin ya. Kok lagi 66 ya, belum ada 70. Nah saya menganggap 60 lebih sedikit itu
masih muda ya, apalagi 61, saya anggap itu 16 ya. Oh, Ishak 6 loh. Ya, anaknya 4 ya, anaknya 4. Nah, Metusalah itu lahir pada tahun ke-65 dari kehidupan Henokh. Jadi sudah agak tua ya. Wong 65 baru melahirkan anak pertama. Sesudah itu Henokh itu hidup 300 tahun lagi. Jadi Henokh umurnya 365 tahun. Setelah dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan, Henokh tidak ada lagi. Jasadnya itu tidak ada lagi. Karena dia sudah diangkat ke surga. Dan Henokh bergaul dengan Allah. Ya. Kita lihat tadi Henokh bergaul karib, bukan cuma bergaul karib. Ini intim dengan Allah. Ya. Tuhan bergaul karib dengan Henokh ya. Jaminan akan masuk surga. Dan kita lihat Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita lihat bersama dalam bacaan tadi, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat. Jadi yang pertama, ada jaminan masuk surga bagi orang yang hidup intim dengan Tuhan. Tidak perlu bertanya-tanya, aku lebih surga apa enggak ya? Tidak perlu. Pasti masuk surga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada jaminan Tuhan memberitahukan perjanjiannya kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Ini dahsyat. Tuhan memberitahu segala sesuatu. Aku mau manggil kamu sahabat karena aku mau memberitahu segala sesuatu yang aku dapatkan dari Bapa. Nah, jaminan Tuhan yang kedua memberikan perjanjiannya kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Ya. Coba tolong Pak Harto baca Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, terima kasih. Ya, jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya itu diberitahukan kepada orang yang intim dengan Dia. Jadi apa-apa Tuhan itu kasih tahu dulu. Nanti kamu bakalan begini loh. Ya. Itu luar biasa. Lebih dari seorang sahabat manusia. Apa-apa Tuhan kasih tahu lebih dahulu. Apa yang bakal terjadi Tuhan kasih tahu. Kasih warning kepada kita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita ingat bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi itu perlunya kenapa kita intim dengan Tuhan. Ya. Kita lihat bukan tanpa masalah. Tadi kakaknya Bu Handi dalam usia ke-66 3 bulan loh. Dia menderita sakit paru-parunya. Radang paru-paru 3 bulan. Akhirnya dipanggil Tuhan. Termasuk jemaat yang setia. Jadi bukan berarti tanpa masalah. Tanpa masalah, bukan tanpa masalah. Matthew, ya, salah seorang anak dari gembala sidang yang terbesar yang saya tahu.
di Amerika, nggak perlu saya sebut nama. Seorang penulis buku yang terlaris, jutaan eksemplar bukunya, semua orang membaca. Tapi Matthew, dia menderita depresi lama dan tidak sembuh sampai akhirnya ujungnya Matthew anak gembala sidang dan penulis buku yang terlaris itu, dia mati bunuh diri. Itu pukulan besar bagi orang tuanya. Seorang gembala sidang, seorang penulis buku rohani yang terlaris pada zamannya. Kenapa? Orang bertanya, kok anakmu bisa bunuh diri? Kamu memberikan inspirasi kepada berjuta-juta bangsa di dunia, tetapi anakmu sendiri mati bunuh diri. Dan papanya dia berkata, Matthew telah menderita depresi lama dan sudah berusaha untuk diobatkan tetapi tidak sembuh. Dan akhirnya bunuh diri. Pagi ini saya ingin katakan, bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Sebab setelah kita meninggal, kita diperhitungkan Tuhan. Jadi hidup atau mati, kita tidak bisa lepas, tidak bisa lari dari Tuhan. Wis paling baik itu ya wis nurut sudah. Ya, nurut taat sama Tuhan. Sak bisa-bisa nih. Sambil mohon Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi masalah. Salah seorang teman adik saya menderita glukoma dan buta. Hamba Tuhan berkata, yuk nyanyi. Aku masih punya Tuhan. Tapi sampai sekarang belum melihat. Nggak gampang Bapak Ibu. Ada ujian di situ. Ada ujian. Dia kalau bilang sama adik saya, aku ki wis nyanyi, Dep. Wis berteriak, berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus yang ada di pinggir jalan. Tapi Tuhan endi? Tuhan endi? Tuhan tidak mendengar. Nah, engkaumu kuwi memang entuk mukjizat. Glukoma 35 jadi 10. Wah, itu mukjizat. Saudara boleh tanya orang yang kena glukoma, jangankan turun sampai 25, turun 5 saja sudah bagus. Tidak gampang kalau bukan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhan yang saya rasakan. Tapi setelah itu saya merasa saya berhutang pada Tuhan. Saya berhutang pada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat Tuhan itu menjamin kita, ya. Perjanjiannya tidak pernah diingkari bagi orang yang hidup intim dengan Tuhan. Yang ketiga, jaminan Tuhan akan selalu melindungi kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Ya, jaminan dari Tuhan akan selalu melindungi kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Coba tolong Pak Arto baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya.
Jadi Mazmur ini berkata, menceritakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang itu yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang itu bukan orang lain. Dia akan berkata apa? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Alkitab itu tidak bisa disangkal. Di Tuhan tidak bisa. Kamu percaya betul sampai di mana kepercayaanmu? Ibrani 11 ayat 6 jelas toh. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus yakin bahwa Allah ada dan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di awal tadi saya sudah katakan kita bisa hadir di kebaktian, tetapi apakah kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, menceritakan keberadaan kita kepada Tuhan. Jangan melihat orang-orang yang diberkati Tuhan, si A, si B, si C, luar biasa ya, aku kok enggak. Nah, kamu setia enggak dengan Tuhan? Kalau ibadahnya aja sudah bolong-bolong, hadir enggak, kan ada online Pak, betul. Ada ibadah online tiap sore jam 6 di channel YouTube. Tapi itu diperuntukkan buat orang yang sakit dan memang enggak bisa datang. Jadi bukan dikonsumsikan untuk jemaat supaya enak-enak di rumah. Ya. Dan itu dikonsumsikan untuk yang di luar jangkauan. Ada teman saya di Amerika, dia tiap kali nyetel itu. Yang satu di Singapura, yang satu di Amerika. Itu teman sekolahku yang di Amerika. Mungkin nanti sore mungkin dia setel juga. Saya nggak mau ibadah streaming. Kalau salah ngomong nggak bisa dihapus. Kata-kata kan nggak bisa ditarik. Tapi kalau ibadah model on demand, ya, rekaman seperti kita ini, keliru ngomong bisa dihapus. Marake pekoro. Ngomongnya kan mulut sekarang ini kan berbahaya. Asbun. Mengundang masalah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang ketiga tadi sangat jelas, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, seperti saya berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Jika bukan Dia yang buat mujizat, tidak mungkin aku melihat kembali. Secanggih apapun dokter yang aku berobat, hanya Allah yang buat mujizat. Belum lama saya ketemu dokter retina juga, kontrol hari Jumat yang lalu. Hari Jumatnya enggak ada, dipindah hari Senin, ya. Ketemu dengan dokter retina juga, enggak perlu saya sebut nama. Saya kemukakan, bagaimana Pak Hosea? Semua baik dok, hanya satu yang masih kurang.
Saya tuh kalau lihat sinar itu ada kepetnya gitu loh, sinarnya. Dokternya bilang apa? Wah Pak, ini memang mata Bapak itu ndak bunderser. Jadi kalau istilahnya kepala itu peyang, dia bilang gitu. Saya tertawa ya, kok ada ya mata yang bisa peyang gitu loh. Sehingga saya itu kalau lihat itu ndak bisa sulit, ndak bisa misalnya lampu bunderser gitu, ndak kelihatan ada sinarnya bawahnya gitu ke menjurus ke sini ya. Tapi saya tahu Allahku itu adalah Allah yang Maha Kuasa dan dahsyat. Amin. Kalau dia bisa buat mujizat, tekanan bola mata 35 menjadi 20. Aku percaya bola mata yang peyang dibenekke sama Tuhan, bunderser. Amin. Tidak ada bola matanya peyang. Dokternya bilang, ya Bapak berdoa aja. Dokternya loh, ini yang ngomong dokternya. Berdoa aja Pak, sama tangannya begini. Enggak tahu aku, apa dia tahu, nah aku pendeta enggak tahu. Tapi yang jelas dokternya bilang begitu. Ya harapan saya ya hanya pada Tuhan. Daripada mataku diutek-utek lagi, waduh aku sudah enggak mau baleni lagi. Apa mau dibenahi lagi matanya, udah enggak mau aku. Wis biar. Kacek sidik. Saya bilang sama dokternya, sudah berkurang Dok, hanya sedikit. Saya kalau naik motor sendiri, naik mobil sendiri, setir bunyi, masih berani. Hanya ya kalau ketemu mobil ada sinar pecah wajar lah, enggak apa-apa. Nanti Tuhan kan normalkan kembali. Saya berdoa terus tiap hari. Kalau saya cuci muka, selalu saya doakan sembuh, normal kembali mataku. Saya tinggal tunggu. Tiap pagi saya keluar, saya lihat di depan itu ada rumah kan masang lampunya. Isya ya, wah masih lihat lampu-lampu di tiang-tiang PLN itu masih, tapi berkurang. Dulu banyak, nyebarnya banyak, tapi berkurang. Saya percaya pasti saatnya, waktunya Tuhan nol, solid. Amin. Allahku yang kupercayai. Tidak gampang. Kowe wis sembayang di. Kowe ndelok sinar di. Saya bayang loh. Saya enggak mau mencobai Tuhan. Saya punya Allah yang hebat dan dahsyat. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, cepet ya yang terakhir. Nah, ngono Pak. Jadi cepet Pak, ojo banyak cerita. Yang terakhir, yang keempat, ada 4 hal yang saya bagikan. Jaminan Tuhan mendengar permintaan doa kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Pasti doanya didengar sama Tuhan. Ya. Dan diberkati. Berkat ada di atas kepala orang yang benar. Ini firman Tuhan loh, bukan kata-kata saya. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahi. Maka jangan tinggalkan Tuhan. Yuk kita ibadah paling banter. Ibadah ya dari jam 7 pagi paling banter. 3 jam. Tapi saya selalu panteng khotbah panjang sampai 3 jam selesai ibadahnya. Maaf,
mabur semua jemaat. Pak Usia ngoceh rak karuan. Maksud, saya juga nggak mau ngomong-ngomong yang nggak guna lah. Cerita nggak guna. Saya hanya ingin fokus pada firman Tuhan. Jadi yang keempat kita lihat jaminan Tuhan mendengar permintaan doa kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Coba tolong baca Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, dahsyat. Pertanyaannya, jangan mintalahnya kabeh wong mau ya. Aku aja gelem. Mintalah apa saja, opo wae yang kamu minta, kamu akan menerima. Tapi jangan lihat yang kalimat bawahnya, lihat atasnya dulu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, intim dengan Tuhan. Ya, ini yang tidak gampang. Intim dengan Tuhan itu tidak gampang. Saya akui jujur, walaupun saya pendeta, nggak gampang. Kadang-kadang kita keterucut ngomong sembarangan. Sampai sekarang saya jarang loh ngomong-ngomong sekarang. Lebih banyak diam. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bukan berarti hafal loh. Tuhan tidak minta kita hafal. Tinggal di dalam, firman-Nya tinggal di dalam. Maka itu jaminan Tuhan mendengar doa kita. Pasti Tuhan mendengar doa kita. Jadi yang keempat kita lihat bersama, ada jaminan Tuhan mendengar doa kita kepada orang yang hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, Yesus yang ngomong, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi menuruti perintah bukan karena, oh ini perintah Tuhan loh, harus diturut. Nggak diturut bayar, Tuhannya ngamuk. Bukan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti nats kita Mazmur tadi. Ya, dengan segenap hati aku ingin mencari Tuhan. Segenap jiwa dan segenap akal budi kita. Apa saja yang kita miliki 100% untuk Tuhan. Ini bukan syarat untuk menjadi pendeta. Lawang pendeta aja belum tentu bisa. Saya ngomong didengarkan di YouTube loh nih. Pak Usia ngomong sembarangan, aku iso loh. Ya dilihat aja. Tidak gampang, saya pribadi katakan tidak mudah. Jadi intim dengan Tuhan itu enggak mudah. Dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Apalagi dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Pikiran kita tuh muter terus. Sithik-sithik ya ora apa-apa lah. Cincai. Lah anak dagang jujur ya. Barno rak badi. Ya, jadi sedikit-sedikit ya nipu. Ini kulake aja ndak boleh loh. Lah wong kulake aja. Aku tuh kulake itu sudah 25.000. Mbok kon jual berapa padahal kulake cuma 20.
Ya, sudah lambene ini ngomongnya enak ya. Orang sudah biasa ngomong gitu, pedagang. Aku rawe rong itu kon dodol mek kowe selawe. Padahal dia dibeli selawe itu sudah untung 5.000. Tapi ya dia bilang kula aja belum dapat. Ya. Saya berterima kasih loh dengan menantunya Pak Yu. Saya dikasih harga spesial sampai saya ngebel. Loh, apa ndak untung nanti? Ndak apa-apa Om. Tuhan sudah berkati, jawabannya begitu. Nah, anak saya ngomong dengan Pak Yu, hasil sulingannya RO itu, nah mungkin ndak masuk tuh harga segitu. Ya. Tapi dia berkata, enggak apa-apa Om. Saya sudah diberkati kok. Coba turun Pak Harto baca Amsal 8 ayat 17 sebagai ayat terakhir. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ya, terima kasih ya. Jadi sangat luar biasa. Amsal Sulaiman sendiri berkata, Amsal Salomo ayat 8, pasal 8 ayat 17. Aku mengasihi, Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Jadi kita intim dengan Tuhan. Ya. Mari kita akan siapkan hati kita. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu bersama dalam tubuh dan darah Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Di hadapan kami ada perjamuan kudus Tuhan. Sucikan, layakkan kami para pelayan dan juga jemaat yang akan ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Supaya kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang menjadi kekuatan kami di tengah-tengah segala masalah, persoalan yang kami hadapi, sehingga nama-Mu tetap ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut apa yang sudah disediakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian hati hamba. Kan dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
jadi bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bukan tempat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat luka, bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesus. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Semua sudah, yang di atas sudah. Ada yang belum terima anggur? Semua sudah. Baik, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak layak, katakan pada Tuhan, Tuhan, hari ini layakkan aku untuk bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita punya persekutuan dengan tubuh Kristus yang terpecah karena segala dosa kelemahan kita. Sekarang percayakah engkau bahwa roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik dan teramat baik, yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Sekarang Bapak Ibu angkatlah cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat darah perjanjian yang tertumpah bagi keselamatan kita. Sebelum kita meminumnya, percayakah engkau anggur yang ada di tanganmu itu adalah darah Tuhan yang tertumpah? Amin. Dalam nama Yesus kita sambut dan kita minum bersama pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pagi ini. Tidak ada yang lebih daripada seorang sahabat yang mengorbankan dirinya bagi kami. Itu adalah Engkau Tuhan. Engkau yang rela berkorban bagi keselamatan seluruh umat manusia. Supaya kami lepas dari hukuman dosa dan hidup dalam kerajaan-Mu yang kekal sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang telah kami lewati pagi ini bersama Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bersekutu dengan kami, Engkau intim dengan kami. Dan hari ini kami tidak akan merasa sendiri, tetapi Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat perjamuan kudus pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali waktu kepada Pak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk kita
intim dengan Tuhan, dan kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Dipersilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Eritiono. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dengan pembicara Ibu Martalina Gultom. Berikut ini kami akan sampaikan untuk kuarta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap Minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap Minggu pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap Minggu jam 7 pagi. Datang dan ikutilah kebaktian wanita Bethel Indonesia Kamis 8 Juni 2023 pukul 5 sore. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 9 Juni 2023 pukul 6 petang. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 dalam ibadah umum. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya, dipersilahkan mengambil formulir penyerahan anak pada Ibu Hosea setelah ibadah hari ini dan dapat diserahkan kepada Ibu Hosea. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara untuk kita menyanyikan pujian pengakuan iman GBI. Kita adalah firman Allah yang Esa itu Tritunggal adanya Yesus yang lahir bangkit naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja manusia berdosa terus beribadah agar diampuni dibenarkan dan dilahirkan baru yang dibaptis secara dan hidup suci bahasa adalah
kerajaan 1000 tahun, hukuman tetap dan hidup kekal. Terus selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman, persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan yang suci. Dan juga setiap acara yang kami lewati, sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan berpisah. Berkati jemaat Tuhan yang hadir saat ini, ialah nama-Mu saja ditinggikan. Berkati juga setiap pemirsa yang sebentar petang akan menyaksikan ibadah online. Tuhan, berkat yang sama Tuhan surahkan buat mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tetap dan terus bersyafaat untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Biarlah Tuhan memunculkan seorang pemimpin yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, yang memimpin bangsa ini ke depan dengan lebih baik. Tuhan memberkati Indonesia, dan Indonesia penuh kemuliaan nama-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.